untuk video selanjutnya kita akan membuat migrasi dari tabel yang sudah saya sediakan ini. Ada sekitar 7 tabel yang akan kita buat nanti. Yang pertama-tama kita nanti akan membuat tabel kategori, penerbit, anggota, user, pengembalian, pinjaman detail, dan buku. Untuk user mungkin dari Laravelnya sih kita sudah disediakan, maka kita yang lain akan kita buat migrasinya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita akan membuat yang pertama untuk kategori. Caranya kita membuat migrasi, kita bisa pakai terminal yang bawaannya Visual Studio Code. Caranya kita buka atau kita klik terminal, kita klik new terminal. Di sini akan membuat atau akan membuka satu terminal yang akan kita gunakan untuk membuat migrasi sebelumnya. Oke. Yang pertama kita buat migrasi dengan cara php artisan make migration. Setelah itu diikuti dengan nama tabel yang akan kita buat. Misalkan kita akan membuat yang pertama adalah kategori. Kita tulis namanya seperti create kategori, atau kita pakai bahasa Inggris aja, kategori table. Nah, kenapa kok saya gunakan pemisah huruf besar di setiap kata? Ini nanti mengindikasikan setiap kata akan diberikan underscore. Kita coba terlebih dahulu. Saya tekan enter. Nah, jika muncul seperti ini, migration created successfully, berarti kita sudah dibuatkan sama Laravel satu file yang bernama 2023 bulan 9 2012 dengan jamnya seperti ini dengan nama create kategori table, yaitu di mana letaknya ada di database migration. Nah, kita lihat ke samping sini. Nah, di sini ada yang namanya kategori table, create kategori table. Nah, ketika kita buka, tampilannya seperti ini. Ini saya tutup dulu. Nah, di sini kita sudah disediakan ada ID sama timestamp. Ini bawaannya Laravel, jadi kita nggak perlu hapus ini. Kita tinggal menambahkan field apa yang akan kita tambahkan. Oke. Yang pertama, kita lihat dulu di tampilan database ini. Untuk yang pertama di kategori ada dua field, yaitu kode dengan nama. Oke, berarti kita tulis di sini. Karena kode adalah pakai nama, tipe datanya adalah string atau varchar, nanti kita bisa tulis variabel table string. Karena varchar maka kita pakai string. Setelah itu kita kasih kurung, di dalamnya ada petik dengan namanya adalah nama fieldnya adalah nama. Selesai untuk nama. Setelah itu yang kedua, harusnya kode terlebih dahulu. Kode seperti ini. Jadi seperti ini saja kita sudah bisa membuat tabel kategori. Harusnya sudah bisa. Atau kita coba jalankan terlebih dahulu. Kalau misalkan ini saya jalankan mungkin pasti akan error, tapi kita coba terlebih dahulu saja, tidak apa-apa. PHP artisan make migrate. Untuk menjalankan migrasinya kita pakai PHP artisan migrate seperti ini. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini ada error atau warning. The database Laravel does not exist
on the MySQL connection. Maksudnya apa? Kita di sini mendefinisikan database yang kita koneksikan adalah namanya adalah Laravel, bukan perpustakaan. Sedangkan kita tadi sudah membuat satu database dengan nama perpustakaan. Terus di sini ditanyakan juga sama Laravelnya. Would you like to create it? Maksudnya apa? Apakah kamu ingin membuatnya? Kalau kita misalkan mau membuat dengan nama Laravel, berarti kita tekan yes. Tapi kalau kita tidak mau, kita tekan no. Atau kita tulis no, setelah itu kita enter. Karena apa? Karena kita sudah membuat satu database perpustakaan. Oke. Baik, untuk mengatur atau membuat database-nya menjadi Laravel, menjadi perpustakaan, maka kita harus mengedit di file yang namanya .env. Kita buka ini lagi, terus kita ke bawah ada yang namanya file.env seperti ini. Lalu kita tutup lagi biar lebih lebar. Nah, di sini ada yang namanya DB connection MySQL. Ini yang akan kita edit nanti. Terus ada DB host-nya, ini kita biarkan, DB port-nya juga kita biarkan, DB database-nya. Nah, ini yang akan kita ubah. Harusnya kita ubah ke perpustakaan. Karena kita tadi sudah membuat database perpustakaan. Terus untuk username-nya adalah root, karena sudah bawaannya, dan kalau misalkan tadi ada passwordnya kita tulis, tapi kalau memang tidak ada, biarkan kosong saja seperti ini. Seperti ini sudah selesai, jangan lupa kita save. Setelah itu kita jalankan lagi php artisan migrate. Nah, dari sini kita sudah diinfokan sama Laravel, creating migration table, sukses. Terus selanjutnya creating user table, sukses. Creating password reset tokens, sukses. Valid job, sukses. Personal access, sukses. Dan ada juga yang kita buat tadi, create category table, juga sukses. Oke. Setelah itu kita cek di sini di perpustakaan ini apakah sudah masuk. Kalau berhasil berarti di sini nanti akan muncul beberapa tabel. Nah, di sini ada kategori, create jobs, migration, password reset, personal token, dan user. Yang barusan kita buat adalah kategori. Kita cek juga field-fieldnya apakah sudah benar. Nah, fieldnya sudah benar, ada ID, kode, nama, created at, sama updated at. Ini sudah bawaan dari Laravel, jadi kita nggak perlu edit-edit. Untuk migrasi kategori kita sudah selesai, maka selanjutnya kita akan membuat migrasi selanjutnya, yaitu yang kedua adalah penerbit. Oke, saya akan membuatnya dengan cepat. Saya tekan arah atas seperti ini di terminalnya. Ini saya rubah langsung ke penerbit. Setelah itu enter. Sudah, setelah itu saya buat juga dengan anggota. Ini juga tinggal kita ganti saja. Anggota. Setelah itu kita buat lagi di pengembalian. Ya, pengembalian dulu aja nggak apa-apa. Pengembalian. Setelah itu pinjaman. Oke, ini kita edit dulu jadi pinjaman. Setelah itu pinjaman detail. Kita pakai seperti ini aja nggak apa-apa ya. Jadi nanti ada underscore-nya nanti namanya. Enter. Setelah itu pinjaman detail sudah. Setelah itu tinggal tabel buku. Ini kita ganti buku. Enter. Oke, sudah selesai semua untuk file migration-nya. Kita tinggal edit-edit dulu. Bisa kita contek dari
gambar database dengan database kita terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita di penerbit fieldnya ada kode sama nama, hampir sama dengan kategori. Oke, kita tulis di sini variabel table karena string semuanya. Yang pertama adalah kode. Oke, sorry, maaf, ada yang kurang. String kode, oke, seperti ini. Sudah, setelah itu baru di bawahnya kita tulis nama. Nah, seperti ini. Sudah sukses. Setelah itu penerbit sudah. Habis itu kita buat yang anggota. Kita close dulu biar rapi. Anggota. Kita buka. Create anggota table. Nah, ini kita buka. Kita masukkan semua field yang sudah kita buat di sini. Ada kode, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, telepon, alamat, sama foto. Oke. Yang pertama itu kode. Kode di sini tipe datanya adalah varchar. Maaf. Untuk varchar kita pakai seperti biasa, pakai string. Setelah itu nama seperti ini. Nama, oh maaf, harusnya kode terlebih dahulu. Terus saya langsung perbanyak aja di sini nama. Setelah nama, jenis kelamin pakai enum. Enum jenis kelamin. Setelah itu kita isinya apa? Laki-laki sama perempuan. Seperti ini aja. Mohon maaf. Oke, mungkin ini ada yang salah. Harusnya seperti ini. Nah, jadi nanti namanya jenis kelamin, terus isinya harus L atau B. Oke. Setelah itu ada tempat lahir dengan tipe datanya string atau varchar, tempat lahir. Setelah itu tanggal lahir dengan tipe datanya date, ini kita rubah date. Terus kita ganti tanggal lahir. Setelah itu telepon dengan tipe datanya string juga. Telepon. Setelah itu alamat dengan tipe data teks. Alamat kita rubah juga tipe datanya itu teks. Setelah terakhir tinggal foto. Nah, selesai. Untuk yang buku sudah seperti ini tadi. Maaf, untuk yang anggota sudah seperti ini, field-nya jadi lumayan banyak. Oke, selanjutnya kita ngisi di anggota berarti pengembalian tabel. Nah, pengembalian isinya apa? Pinjaman ID, tanggal kembali, sama user ID. Oke. Yang pertama, karena di sini pakai pinjaman ID, berarti kita pakai integer. Table integer apa? Pinjaman ID. Setelah itu tanggal kembali kita pakai date. Variable table date tanggal kembali. Seperti ini. Terakhir tinggal integer juga user ID. User ID ini kita ganti ke apa ini namanya? User ID integer. Oke. Selanjutnya setelah itu kita membuat di migrasi pinjaman. Pinjaman fieldnya apa aja? Tanggal pinjam. Yang pertama table, itu datanya date, yaitu tanggal jam. Setelah itu yang kedua
lama pinjamnya kita buat integer, karena apa yang akan kita tulis nanti berupa angka. Lama pinjam kita ganti ke integer. Setelah itu keterangannya kita buat. Kalau keterangan ini kan pasti butuh panjang. Hanya di sini saya buat teks. Kalau butuh panjang kita bisa panjang, nggak perlu ada maksimal 255 karakter. Oke. Setelah itu ada status. Nah, status ini sama dengan laki-laki jenis kelamin tadi. Tipe datanya adalah 6. Terus di sini kita kasih pilihan. Ya, kalau saya anaknya sudah dikembalikan atau atau yang kedua belum kembali. Nah, ini aja. Kalau sudah kembali, nah seperti ini. Statusnya sudah kembali atau belum kembali. Selanjutnya ada anggota ID dan user ID. Tapi kita pakai integer, kita copy aja dari sini 2 kali. Kita enter integer. Yang pertama anggota ID dan user ID. Oke. Selesai untuk yang pinjaman. Setelah itu kita buat di pinjaman detail. Ini saya post dulu. Setelah itu kita buka pinjaman detail. Nah, seperti ini. Fieldnya apa saja? Yang pertama ada pinjaman ID, buku ID, dan jumlah. Pinjaman ID berarti kita pakai integer karena ini nanti yang ditampung adalah angka. Terus semua yang ditampung adalah angka. Tabel integer pinjaman ID. Terus di bawahnya adalah kita pakai buku ID dan terakhir jumlah ID. Terus di bawahnya adalah jumlah. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang pinjaman detail sudah selesai. Itu kita yang terakhir kita membuat atau kita isikan field dalam tabel buku. Yang pertama ada kode. Kode ini kita pakai string juga. String kode seperti ini aja sudah cukup. Terus ke bawah lagi sampai banyak, kita sekalian banyak nanti tinggal edit saja. Yang kedua judul juga pakai string. Setelah itu kategori ID pakai integer, kategori ID integer. Setelah itu penerbit ID juga integer. Sini juga penerbit ID integer. Setelah itu ISBN kita pakai varchar. Di sini berarti kita tinggal ISBN. Setelah itu pengarang. ISBN ini kita buat nullable, jadi tidak wajib diisi, biar nanti ketika kita belum punya yang namanya ISBN, data ini akan tetap tersimpan meskipun ini kosong karena kita sudah mendefinisikan bahwa dia nullable atau tidak wajib diisi. Pengarang, terus jumlah halaman ini pakainya integer jumlah halaman. Setelah itu stok juga kita pakai integer ini kita ganti stok. Setelah itu tahun terbit kita pakai date. Oh maaf, tahun terbit kita pakai integer. Oke, ini integer.
tahun terbit. Setelah itu sinopsisnya kita pakai teks dan gambar. Ini sinopsis, ini teks. Setelah itu sinopsis, dan sini gambar. Oke, selesai. Jadi seperti ini. Di setiap migration ini sudah kita isikan fieldnya. Setelah itu kalau sudah semua, tinggal kita jalankan lagi PHP artisan migrate. Semoga tidak error. Oke, ternyata tidak error. Kalau sudah done semua seperti ini, berarti kita cek apakah sudah masuk untuk tabel-tabelnya. Kita klik di perpustakaan. Nah, sini sudah ada anggota, buku, kategori, terus penerbit, pengembalian, pinjaman, sama pinjaman, file. Oke, berarti untuk migrasi yang kita buat sudah sukses. Oke, untuk video kali ini, untuk membuat migrasinya dan menjalankan migrasinya sudah sukses. Setelah itu, kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Ditunggu untuk next video.